namin tuh kerja bu, karena saya tahan-tahan apa aja ya, mesti lah, masalah karetnya lah. Ancaman terbesar itu adalah orang Dayak menjadi landless. Dan ketika mereka tidak memiliki tanah, maka identitas dia juga terancam. Radio Republik Indonesia Pontianak dengan Kabut Warta asap Berita yang Daerah. menyelimuti kota Pontianak dan sekitarnya juga dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kesehatan. Hingga 10 Munculnya Juli asap jumlah titik api sudah mencapai 114 titik yang Setidaknya 8 jadwal penerbangan terpaksa ditunda akibat jarak pandang di Bandara Supadio Pontianak diselimuti kabut tebal. Penyebab kabut asap itu karena ladang berpindah. Jadi setiap kali ladangnya berpindah, setiap kali mereka bakar. Ngobor tadi. Nggak biasa aku tuh jam 4 hanya. Maka di jam 4, jam 7, jam 6 lewat, ya, habis. Malah pas istirahat ke baru ada setengah jam, habis diangkat. Tadi baru dibare aneh, baik coka. Habis dibare coka tadi belah bako kan. Ya, cep dicang kat toko lah. Kade untuk sehari sih bisalah cukup, tapi kade dah 2 minggu kau dah nanak lah bisa. Makanya kami berbahu mani. Bahu kau kan nama padi. Berarti kade motongnya kan baras nak mali. Atau 4 kau biasa kan diri ngaku sendiri. Kade ikan bang? Ikat mali, biasa mali kat toko soalnya kade mancing kau dah payah mempeat gara-gara airnya kena limbah. Ngocok air bersusah kami. Nunggu air hujan ditampung ke tong baru cocok air. Nah, kita baik kerja kak sabut bang. Mumpung diri masih bisa motong, nanti dah dulu di aneh kan, dipotong, nap hasil do di kau. Jadi aku sih cita-citanya jadi perawat. Perawat bisa ngerawat orang sakit. Aku baru lulus nian sih, namun juara 1. Pokoknya nak jauh dari 1, 2, 3, 4 sekolah. Ino. Jauh. SMA-nya, lompatnya jam 4 misalnya lap. Dah bakamas lah. Nyiapin buku, mani ahe. Nunggu motor lagi jam 5 nyatuknya Kak Ket. Tu Kak Ket ambus Kak Nau nyatuknya Kak Nau lagi pakai motor lagi jam 6. Kak nyatuk ke tempatnya kok. Nape lagi nyatuk ke sekolahannya. Mana orang tua cita-cita cici jadi orang tua? Nak pasti nak nana aneh auga bah nak tercapai auga. Cici kenapa berapa orang tua cici? Kak sih. Tapi aku sih udah yakin pasti nak. Kami dari sini. Nian kan naik yang baik, nian baik. Nian kan naik jahat. Dah beda. Kali sih Itapnya kan naik air hujan. Masih air udas. Ya karena hitap nian, karena dong kayu, ya warnanya hitam. Tapi nanak berbahaya makanya. Nanak ada bahayanya. Nah, barisi dan Barisi. 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 Masih di barat kenyan. Barat. Nang nekatnya nih. Amas. Air limbahnya. Air raksa. Buktinya sampai nari.
ada nang bakoreng, ada sakit nyilu-nyilu. Ampai nak sakit, basinguha nang kuah. Wah, basikat nang kuah. Mani nang kuah. Diri gak bukit nuduh, tapi mungkin dalam kemungkinan penyakit kau kan dari datang di kuah di Meagi. Semua kubu padi yang sakit. Mulih bamas, nak ngalarang. Tapi limbahnya dibuanglah ke tempat di panjatan kolam kan bisa. Ame dibuang lian. Nanak baudas, kubu padi nanak lagi baudas. Oh, dian suwangi ba. Munte babot banyak. Lagi dah makan baru kara. Ampernya kara bapak aku. Lalu kami atau nggak naun royong deh. Kami karaja ya karaja. Pas kami berimbak di naun, ya pun harus berimbak ugat dian. Ubat tamu. Apa he janjinya dibayar apa he? Dek kan mahal. Hampir dibayar cuma 1.900.000. Janji lagi kata kami tabak. Ini 14 tahun. Kami tuh kerja boh, kayaknya saya suruh kerja, usah apa kok kami kerja. Terus orang nggak bisa masih kerja, kami yang bukan masih kerja, berarti kan kami masyarakat kami turut. Masalah karetnya lah, karetnya bukan yang ebet, 5.000 lebih namanya. Yo bang, ya aku udah kak dia ada eksannya, dengan udah kayak kerja. 3 buah halat dia kalian. 3 buah halat. Oh, kita yang nak kerja bang. Ya ngomong menurut kami nak kerja, mana suruh kuat? Oh, kami nak kerja. Kami kerja, aku wakil ketua kelompok. Bagaimana undangan? Tenang. Ada kita di sama PT di perusahaan ini model kayak kita diadu domba. Ini 2.000 ya sejalur. 2.000 kami harganya. Ada mahal. 2.000 sejalur. Sejalurnya. Satu gawang baru 4.000. Nah, makanya ada aku di PT-nya, tenang akal. Lagi lahannya ke Aboknen. Hah? Jenanya ge. Nah, dari dia sampai ke Kapinau. Kampung punya 46 hektar. Masalahnya terutama karet-karet yang kami nanamnya kan. Nah, terus nanti ada ganti ruginya ya kan dari PT ini. Jadi ada penghargaan katanya ini mau dibayar ya kan. Bagus. Kira aja deh. Kami kanam kalau. Sawit terbuka mulai Kak kubu padi. Ia pertama tebang tebasnya tahun 92. Tahun 92, pembakarannya tahun 97. Waktu kuas sih memang ada efeknya. Efeknya misalnya kan terlalu tiap hari nunu nang di nabang gua nang di nabang kan. Jadi asap ko banyak. Ini kan kade alap-malap gua. Misalnya kan nak bisa diri ko mau bernapas kau rasa sakit rasanya sesak napas. Dikarenakan asap ini tadi terlalu kental gila. Posisiku Kak sawit. Kadangkala aneh biasa panen, nanam. Ya termasuk posisi jadi buruh kasar lah. Ya kan namakan borongan. Kalau kami borongan enak. Misalkan kuat tadi karaja hasil ya. Kalau misalnya nak kuat karaja mungkin kurang lah, jauh kurangnya. Coba dipikirkan ulang. Diri punya lahan Kak Dian, tanah asli kan, tanah asli diri. Masa karaja jadi buruh kasar lekon. Nah kolah nang nyuruh mana kadangkala. Rasa diri kok rasa ada harga sekali rasanya. Rum, tahu Rum. Naik jam.
Masalah yang paling serius yang dihadapi oleh orang Dayak saat ini adalah masalah kehilangan tanah. Ketika orang Dayak kehilangan tanah atau tanahnya diambil alih ya untuk berbagai kegiatan industri ya, dan perkebunan atau pertambangan, maka mereka tidak bisa lagi melaksanakan adat istiadat dan budaya itu secara normal karena memang tidak tempat lagi untuk melaksanakan itu. Berarti mereka tidak bisa lagi mempraktekkan berbagai pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya alam secara baik. Kalau kita berbicara sawit, ya sampai saat ini perizinan sawit di Kalimantan Barat itu mencapai 4,8 juta hektar. Kemudian yang pasti akan ada perkebunan kelapa sawit yang dibuka di tanah-tanah gambut, ya, dan yang pasti pembukaan pengambil alihan wilayah kelola masyarakat, areal budidaya masyarakat juga terjadi begitu. Di sisi lain, pertambangan, Kalbar sekarang pemerintah itu sudah memberikan izin kepada kurang lebih 625 pengusaha ya, ada 625 izin pertambangan yang sudah diproses oleh pemerintah dan itu luasnya kurang lebih 1,5 juta hektar di seluruh Kalimantan Barat. Yang artinya kalau kita overlay semuanya itu ke peta Kalbar, ruang hidup masyarakat itu sesungguhnya udah sangat sempit begitu. Bencana kabut asap pernah mengalaminya. Tahun 2008 gitu. Itu di Pontianak juga. Karena pembukaan ladang atau sawah yang pakai cara pembakaran. Masyarakat di Kalimantan itu adalah mata pencahariannya dari zaman nenek moyang adalah dengan cara perladangan berpindah. Nah, orang Dayak itu sudah berladang ratusan tahun. Kenapa kabut asap tidak menjadi masalah sejak ratusan tahun yang lalu, sejak orang Dayak berladang? Pama jiwata pama panam apa jajia dari taju batau dah diri bongko udah diri babagi daki penyakit padi jadi taju bata kabani padi pihawang kami jadi taju bata nyuruhnya sajuk selamat dunia barate jadi taju bata ngat ai kada Kak Dano jadi taju bata dah sajuk dah dingin jadi taju bata bani padi pihawak. Nah, jadi nang kami milih, makanya kami ko ampus ka ngawah damanya ko ngagok tanah kuning. Nah, tanah kuning ko gagas padi di ko ditanam ya tahan hangat, tahan pokok tahan penyakit lah tanah kuningan. Tapi kayak ke tanah gambut memang hidupnya ko gagas. Tapi lama-lama karena darak dia nak tahan hangat, mati. Nah, waktu nunu ko tanah gambutnya biasa tahan api ko sampai 2-3 hari. Jadi kami ke kampungnya memang baik hanya nunu mabut nang gambut ko memang tanah kuning. Sementara nunggu abut karik nian tadi diri nadal damanya. Akhir kagunanya nang ko di dadal ko ame sampai api ko merembet ke kabon. Soalnya di marasehat sekitar 2 meter antara rumah diri man kabon ko tadi. Ini dari dia ini kan. Wah, ini dari dia. Ya. Dari dia nunu, bisa naun. Angin ampus ka naon. Oh, bangin pas ka naon pasangin. Di ampus ka naon angin, berarti di dia nunu. Supaya diri kan api. Nak api. Nah, jadi apinya kan ampus ka tengah. Jadi mulai nunu. Jaga lo kamu dak. Sumpamanya abut ko alokasi ko membato di galian, nang ko dipunyatin kolam biasanya. Air ko tadi untuk nyemprot. Fungsi nunu ko sebenarnya ada banyak fungsinya. Supaya di nyaman marasehat rumah ko tadi, tanah ko supaya tanah ko barasih, di nyaman keraja rumah, keraja padi ko tadi. Kalau ditunu ko padi ko gagas hidupnya, subur. Macam diri ko sebelum ditanam padi ko dah dipupuk dulu. Nunu ko pun asapnya nak lama. Makanya kami nunu ko jam 2 ampus, jam 5 ko api dah selesai, mati. Asap pun dah habis.
kadek misalnya kabut asap nang ampetnya nang 3 minggu nang lalu kok no anak kita dihelah nang penyebabnya. Mungkin ada orang nang nunu lahan sawit ataupun lahan nahe yang nunu kan. Jadi asap kuah banyak lah. Nah, tapi orang diri kan Dayak kuah gi napek bahuma sampai ampet pun gi napek nunu. Yang menyebabkan kabut asap itu adalah proses ya pembakaran hutan yang jumlahnya puluhan ribu hektar, ya, atau minimal ribuan hektar sekaligus. Nah, ladang orang Dayak itu nggak ada yang puluhan hektar, ya. Mau 1 hektar aja jarang ditemukan begitu. Nah, fakta yang didapat kemudian kan kebakaran-kebakaran itu semua terjadi di areal baik konsesinya HPH, HTI maupun perkebunan, itu yang terjadi pada masa itu. Kalau orang Dayak itu tidak bijak dalam mengelola sumber daya alam, negara ini tidak akan mewarisi kekayaan alam hutan yang begitu indah di Kalimantan. Sumbangan itu juga otomatis dinikmati oleh masyarakat dunia. Ya, dan itu menjadi salah satu paru-paru yang penting buat dunia pada masa lampau. Wah, ini padi dah turun. Saya jangan-jangan nek baru kontak padi. Wah, pas nek baru kontak padi. Manusia pun mungkin banyak padinya. Makanya di setiap bahu makan minta dulu. Pak Jubata kan, supaya padi kami jaga di tanah supaya baik.